Iya, selamat siang. Selamat berjumpa kembali Bersama dengan Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang. Bapak Ibu bagaimana sudah makan? sepertinya sudah Kaula, karena kelihatan Sudah. dari matanya sudah mulai sayu. Tandanya sudah kenyang ya, atau jangan-jangan gulanya naik, jangan sampai ya. Tapi mungkin ini yang kosong-kosong apakah masih waktu sholat mungkin ya. Tapi boleh di sounding mana tahu saling mengenal ya, kasih tahu ke yang lain bahwa kita sudah akan mulai kembali. Dan selamat datang kembali juga mungkin tadi kan break ya di room Zoom meeting ya. Jadi saat ini kita sudah memulai kembali dan jangan lupa untuk absennya ya bagi yang Zoom meeting online. Jangan lupa ya untuk absen kembali. Nah, begitupun para peserta yang di sini juga sudah absen lagi belum? Sudah ya? Harusnya sih sudah ya. Untuk Yang barcode ya. ya Tadi untuk barcode sudah. absennya sudah bisa disebar panitia. Barangkali misalnya ada yang kelupaan atau belum? Betul. Barangkali tadi ada ya di depan, mungkin nanti juga barangkali ditampilkan. Betul. Jadi untuk pemateri selanjutnya siapa Kak Gunawan? Dengan Dr. Mervin Trihardianto, pemateri sudah ada di tengah-tengah kita. Dr. Mervin ini sedikit informasi teman-teman. Dokter dengan jumlah kunjungan terbanyak yang ada di Rumah Sakit Permata Wih, luar Keluarga biasa. Karawang. Iya. Banyak sekali ya pasiennya. Banyak sekali pasien. Yang imut-imut ya pasiennya ya. Karena spesialis anak soalnya. Betul. Iya. Oke, untuk selanjutnya barangkali kita Didampingi oleh Dokter Dokter Arik yang sudah di tengah-tengah kita juga. Untuk Dokter Mervin, Dokter Arik, kepada beliau berdua waktu tempat kami persilahkan. Silakan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kayaknya kurang semangat ya. Udah materi ketiga ini ya dok ya sekarang ya. Coba sekali lagi ya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk para dokter, bidan, tenaga kesehatan, serta seluruh peserta yang berbahagia yang hadir dalam acara siang hari ini. Jadi perkenalkan di sini saya Dokter Arik yang pada hari ini akan bertugas sebagai moderator. Dan di samping saya di sini ada Dokter Mervin, spesialis anak yang akan membawakan materi sebagai narasumber pada siang hari ini. Jadi untuk hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul Peran Dokter Spesialis Anak dalam menurunkan angka kematian bayi dan kaitannya dengan angka kematian ibu. Untuk sebelum kita mulai, mungkin saya di sini akan membacakan sedikit CV dari Dr. Mervin. Oke dok ya. Jadi untuk nama lengkap beliau adalah Dr. Mervin Trihardianto, Magister Sains Spesialis Anak. Beliau merupakan tamatan dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Biomedik dari Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Kemudian juga melanjutkan pendidikan spesialis anak dari Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2011. Untuk pengalamannya sih Dr. Mervin udah cukup banyak ya dok ya. Dari resusitasi anak, lalu juga dari pengalaman-pengalaman yang lainnya. Dari juga seminar, lalu juga ada health talk juga ya dok ya. Secara offline maupun online juga. Mungkin tanpa memperlama lagi, mungkin kita lanjutkan saja kepada Dr. Mervin, spesialis anak, dipersilakan dok. Ya, selamat siang semua. Baik yang rekan-rekan yang ada offline di sini dan yang online via Zoom ya. Oke, baik kita memulai. Tadi saya tertarik sekali materi Dr. Adiastomo tentang distosia bahu. Saya waktu di Nusa Tenggara Timur, waktu saya masih dokter umum di sana, ada satu ibu yang melahirkan bayi distosia bahu dan lokasinya sangat jauh, terpisah oleh banjir, tidak bisa lewat. Jadi dari kecamatan hampir perbatasan dengan antara Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan di ujung Gunung Eban sana, jalan susah begitu kali banjir, dia nggak bisa lewat, nggak ada kendaraan yang bisa lewat, distosia bahu, dia nunggu sehari, kemudian kebetulan pas ada kontraktor punya proyek di sana, akhirnya ngikut truk ke puskesmas yang terdekat di Eban, tidak bisa ditangani, akhirnya dirujuk ke rumah sakit umum Keva Menanu di Timur Tengah Selatan. Itu dalam keadaan bayinya sudah meninggal dan ibunya dalam kondisi sepsis. Mohon maaf ya, daerah vaginanya setelah bayinya dikeluarkan udah busuk dan sampai vulvanya tidak bisa menutup lagi karena udah nekrosis, udah hijau kuman pseudomonas ya, pseudomonas di situ. Ibunya begitu bayinya keluar, ibunya meninggal dan waktu itu kita miris sekali ya karena keterbatasan
banjir karena masalah cuaca ya, cuaca jadi ibunya tidak selamat, bayinya tidak selamat, itu miris sekali. Dan kali ini saya diberikan materi tentang terkaitan ya antara angka B dan angka kematian ibu. Nah, baik, kita mulai ya. Baik, slide-nya apa yang Nah, target kita masih jauh ternyata ya dari angka kematian ibu, targetnya kurang dari 70, ternyata data terakhir kita masih 177 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayinya juga masih belum tercapai target, kita masih 18, targetnya kurang dari 12. Jadi angka kematian bayi yang disebabkan oleh multiple congenital anomali itu mungkin sudah takdir ya. Kita misalnya ibu, bidan dan rekan-rekan dokter menemu kasus misalnya sindroma Patau, trisomi 13 itu yang bisa matanya satu, bisa bibirnya sumbing, labiognathopalatosisis, kemudian ada kelainan jantung, spina bifida. Udahlah, intinya ini makhluk apa gitu ya, kalau kita dalam hati kita nggak bisa ngomong ke orang tua karena orang tua tersinggung, kita makhluk apa sih ini kok jadinya kayak gini, ya itu udah nggak bisa diresusitasi lagi, biarkan. Kemudian bayi yang lahir imaturus ya, imaturus itu nggak bisa tertolong lagi, ya udahlah, ini kok masih kuat ya dok, ya udah observasi aja, bayinya cuma 600 gram mau gimana, kita nggak bisa mungkin hidup kan, seperti itu kita ditunggu aja, didoakan aja. Kemudian bayi dengan anencefal itu juga tidak usah diresusitasi, jadi beberapa kasus-kasus yang multiple congenital anomali kita nyerah, udah nggak bisa seperti apa. Nah itu biasanya bisa dideteksi secara dini lewat USG saat kehamilan. Ya USG yang bagus saat kehamilan, dokter kandungannya teliti, biasanya bisa. Dan apalagi punya alat USG yang punya kemampuan Doppler ya, bisa mengetahui penyakit jantung bawaan yang sekecil apapun bisa ketahuan saat USG. Jadi itu pentingnya USG, dan memang ada kasus-kasus yang beresiko mungkin ibu bidan perlu merujuk ke dokter obgyn yang khusus fetal maternal untuk deteksi, sehingga orang tuanya nggak kaget kalau pas lahir kemudian bayinya loh kok kayak gini, katanya baik-baik saja saat USG kok keluarnya seperti ini gitu, seperti itu. Baik, slide berikutnya. Nah, pasti ada hubungan antara angka kesehatan ibu dan angka kematian bayi. Ibaratnya ibunya sehat, kemungkinan melahirkan bayi yang sehat pula ya. Jadi ibu-ibu yang dengan menderita penyakit, aneka penyakit ya, termasuk preeklamsi, infeksi maternal dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi angka keluaran bayinya seperti apa gitu. Ibu anemia bisa prematuritas, bisa BBLR dan lain sebagainya. Ibu yang infeksi vagina sering melahirkan bayi-bayi yang berisiko dengan sepsis neonatorum, itu ada hubungannya. Jadi kesehatan ibu, persiapan dari ibu sangat penting. Bahkan sekarang dari program Depkes, screening dari anemia dari remaja ya, mulai remaja nggak boleh anemia, dan bahkan vaksin-vaksin dilengkapi dari usia remaja agar nanti pas menjadi ibu, walaupun ibu kadang mendadak ya, MBG apa MBA ya, MDE Pak MBG kan pikir lain lagi dok gitu ya. MBA married by accident itu sudah tetap siap. Mau tanya MBG terus ini kalau. Oke, next slide berikutnya. Nah, penyebab kematian neonatal terbanyak adalah biasanya masalah respiratory dan jantung ya. Beberapa bayi memang punya kelainan transposisi of great aorta, jadi aortanya kebalik, harusnya di tempat yang ventricle kiri pindah ke ventrikel kanan, jadi darah kotornya beredar ke seluruh tubuh, itu biasanya fatal, biasanya kurang dari 1 hari bayi bisa meninggal ya, transposisi great aorta itu. Kadang bayi udah lahir kok langsung biru, saturasi nggak pernah naik di atas 60 dan sebagainya, itu biasanya aduh nyerah, dokternya nyerah. Ini harusnya lahirnya udah diketahui dari awal, itu lahirnya ke Pusat Jantung Nasional, RSAB Harkit, RSCM dan lain sebagainya untuk langsung siap operasi, begitu lahir segera operasi, mungkin masih bisa ketolong. Kemudian yang lain adalah BPLR, kemudian ada kelainan-kelainan kongenital, infeksi, sepsis ya, sepsis sawitan dini, sepsis sawitan lambat itu biasanya terjadi. Sepsis sawitan dini biasanya dari masalah kesehatan ibu ya, ibu yang demam kurang dari seminggu sebelum melahirkan sangat berisiko untuk infeksi, kemudian ketuban pecah dini dan vaginosis bakterial. Hati-hati ya, ibu bidan harus mengontrol keputihan pada ibu ya, keputihan pada ibu yang kecil sedikit pun jangan diremehkan ya, jangan diremehkan untuk
karena bisa berisiko melahirkan dengan bayi yang infeksi neonatus bahkan bisa sepsis. Penyakit SSP dan yang lain belum diketahui penyebabnya. Sudden death infant syndrome juga ada gitu ya. Saya waktu dulu di Nusa Tenggara Timur sering dihubung-hubungkan dengan hal-hal mistik ya. Saya sering, ya ini bayinya mati mendadak, ibunya sehat. Oh itu pasti suaminya ada kenapa-kenapa gitu. Bahkan saya pernah menjumpai satu suami yang menikah 3 kali dan semua ibunya partus spontan normal di rumah sakit. Jadi menikah, kemudian punya anak, ibunya perdarahan, meninggal, ibunya meninggal, bayinya meninggal. Yang kedua sama di rumah sakit yang lain. Ketiga yang sama di rumah sakit lain sama. Nah akhirnya saya sampai dipanggil anggota DPR kan. Ini kenapa bisa terjadi ibu partus spontan di rumah sakit, ibunya beratnya bagus, tidak ibu hamil yang kurang gizi ya, anemia, tidak anemia juga, HB-nya 12,5 dan lain sebagainya, kenapa meninggal? Waduh itu nggak tahu, tiba-tiba atonia uteri dan perdarahan yang sangat cepat dan sampai infus 4 jalur aja tidak nututin. Waktu itu belum ada dokter obgyn, waktu saya tahun berapa ini, udah lama ya, udah ada dokter obgyn, waduh nyerah, dalam hitungan 1 jam cepet banget udah meninggal ibunya. Dan mitos di masyarakat berkembang, oh itu suaminya makan istri, suami makan istri, maksudnya ya kan dokter kan lihat riwayatnya, suaminya 3 kali menikah, semuanya istrinya partus spontan di rumah sakit dan meninggal semua karena atonia dan perdarahan. Ya entah enggak, saya itu Tuhan yang tahu ya, kita nggak tahu ya, ada yang seperti itu. Jadi kita harus waspada bahwa untuk penolong persalinan melahirkan itu ibu sangat berisiko tinggi untuk kematian, bahkan bayinya juga ngikut gitu, bayinya ngikut juga. Next slide berikutnya. Nah ini Apgar Score udah familiar ya, Apgar Score familiar bahwa bayi yang biasanya bayi-bayi yang ibunya baik-baik aja selama kehamilan, tidak ada gawat janin dan lain sebagainya, biasanya melahirkan bayi dengan Apgar Score yang bagus. Biasanya bisa 10-10, biasanya 9-10, tapi biasanya kadang lahir langsung bugar. Tapi biasanya kalau ibu yang sudah punya masalah selama kehamilan, entah itu hipertensi, entah preeklamsi bahkan eklamsia, kemudian ibu yang ketuban pecah dini, kita waspada bayinya menderita asfiksia ya, Apgar Score ringan di bawah 7 ya, 4-5 dan di bawah 3 asfiksia berat. Ini mungkin sudah familiar kita, bidan dan rekan-rekan semua dokter umum juga udah tahu tentang Apgar Score ini. Next berikutnya. Nah setelah lolos dari Apgar Score bagus, belum tentu bayinya juga bagus. Nah kita nginjak ke penilaian berikutnya, penilaian napas. Jadi bayi yang mulai gangguan pernapasan kita nilai dengan tabel Down Score ya. Down Score ini untuk menilai pernapasan aja. Jadi kalau asfiksia kan beberapa saat habis lahir. Kemudian setelah pindah ke ruangan dinilai, loh tadinya Apgar Score bagus semua 9-10, kemudian kok jadi napas megap-megap. Nah hati-hati nih, nah kita nilai dengan Apgar Score down. Jadi nggak lihat lagi dari Apgarnya, tapi sekarang pindah ke down score. Karena ini untuk menilai pernapasan, usaha napas anak itu. Jadi ada penilaian, kalau ini tabelnya, contohnya tabel down score, nanti bisa dilihat secara lengkap di internet juga ada, bisa di-download, bisa ditempel ya, di print, ditempel di ruangan perawatan bayi. Kalau misalnya udah mulai 3 ke atas itu biasanya mulai ada gangguan pernapasan, biasanya sedini mungkin kita melakukan oksigenasi dengan CPAP. Biasanya kalau mulai ada retraksi dada, nggak cukup oksigen nasal biasanya seperti itu kita mulai langsung CPAP. Kenapa? CPAP itu ibaratnya membuat usaha bayi untuk bernapas megap-megap itu menjadi lebih smooth, lebih enak, lebih enjoy, lebih santai, sementara bayinya bernapas. Nah biasanya gangguan-gangguan pernapasan bayi yang paling sering biasanya adalah transient tachypnea of the newborn, TTN ya biasanya itu. TTN terjadi karena cairan yang di paru belum sempat semuanya dikeluarkan. Jadi bayi lahir kemudian masih nyisa nih, masih ada cairan paru. Harusnya saat tangisan pertama itu dengan tekanan ventilasi tekanan dan bayi nangis sendiri, dia cairan parunya udah terbuang semua. Jadi alveoli-alveolinya terbuka semua, tidak ada nyisa cairan-cairan ketuban di dalam alveoli bayi.
Nah itu biasanya TTN atau penyebab-penyebab lain. Napas juga biasanya karena penyebab jantung bawaan, penyakit jantung bawaan, PDA yang besar juga bisa mengakibatkan gangguan napas karena gangguan jantung biasanya juga mengakibatkan gangguan napas. Berkaitan nih, kardiorespiratory failure ya apa pada bayi ya. Nah ini biasanya kita andalan pertama tidak langsung ventilator mekanik tapi biasanya dilakukan dengan CPAP dulu ya, dengan alat CPAP. Nah kalau terjadi seperti ini masih retraksi, kalau Bu Bidan menemu seperti ini dan rekan-rekan dokter juga silakan dirujuk aja ya. TTN itu tidak yang akan menggawat sekali, cuma dia perlu waktu karena dia akan megap-megap karena perlu usaha untuk membuang cairan tadi sehingga pengen sedikit dibantu dengan alat tekanan positif sehingga bayinya cepat baik. Biasanya TTN paling lama kita 7 hari, perawatan pernah paling lama 7 hari. Tapi biasanya rata-rata 3-4 hari sudah bagus dan bisa pulang dengan baik. Oke, next berikutnya. Ini asfiksia ya, asfiksia biasanya kita lihat, biasanya kenapa sih bisa asfiksia? Asfiksia intinya bayinya kurang oksigen dari dalam kandungan, dari dalam kandungan mulai kurang oksigen, keluarnya juga kurang oksigen, intinya itu. Bisa dari tali pusat yang bermasalah, bisa dari keadaan ibu yang atau bayi yang solusio placenta tadi juga bisa bayi kurang mendapatkan oksigen ya, jadi bisa lahirnya dengan asfiksia. Atau keadaan bayi sendiri ya, entah partusnya lama sekali, kejepit di jalan napas, tali pusat menumbung dan lain sebagainya bisa menyebabkan asfiksia. Oke, berikutnya. Nah ini saya jelaskan sedikit tentang primary apnoe dan secondary apnoe. Jadi pada bayi yang asfiksia mulai bermasalah di dalam kandungan, bayi mulai megap-megap, dia mengambil oksigen, napasnya lebih cepat. Nah saat ini, saat megap-megap napasnya lebih cepat, dia hanya berlaku sementara, kemudian tekanan darah sebenarnya naik kalau diukur, ya. Kemudian bayinya seperti tenang setelah itu. Nah tapi kalau asfiksianya tidak diatasi, nggak dikasih ventilasi tekanan positif, nggak dilakukan isapan suction dengan baik dan lain sebagainya, dia bayinya jatuh ke secondary apnoe. Dia setelah gasping, dia secondary apnoe. Habis itu napas cepat lagi tapi tekanan darahnya udah turun dan habis secondary apnoe bayinya lemes. Ya, jadi kita nggak bisa membedakan secara umum primary apnoe atau secondary apnoe megap-megapnya di fase mana. Begitu kelihatan bayi megap-megap langsung alat bantu napas. Tekanan positif kalau di rumah sakit udah pakai alat neopaf, kalau di Bu Bidan masih pakai ambubek ya, tapi hati-hati ambubeknya pakai yang kecil ya, jangan ambubek yang pakai orang dewasa yang besar sekali, nanti bisa resiko pneumotorak, pecah alveolnya dikasih tekanan, bayi sekecil itu dikasih tekanan yang besar sekali, bisa pecah nanti, kasihan. Nanti bayinya bisa bernapas, habis itu megap-megap lagi, skordonya jelek sekali karena terjadi pneumotorak, udah pecah alveolinya ya. Biasanya bayinya tadinya bagus tiba-tiba memburuk dengan cepat, mulai sianosis dan sebagainya. Apa ini penyakit jantung? Bukan, jantungnya bagus-bagus saja, ternyata pneumotorak. Itu pneumotorak satu-satunya cara ya ditusuk dengan jarum untuk mengeluarkan udara. Tusuk. Kita kalau di pelatihan resusitasi neonatus ada kurikulum untuk nusuk jarum untuk mengatasi pneumotorak tadi, disambungkan dengan selang air, kemudian airnya bergulir sampai keluar. Pertolongan pertama pada pneumotorak pada bayi. Oke, next berikutnya. Ini resusitasi neonatus berubah-ubah ya, kita resusitasi neonatus juga kadang standar IDAI dari tahun berapa, intinya kadang perubahan-perubahan ini tidak signifikan ya, intinya janganlah kita membiarkan lama ya. Entah ibu mau pakai resusitasi cara yang lama, IDAI 2013, 2011, IDAI yang terakhir, kemudian mau pakai cara apa yang tersedia di dalam itu dilakukan secara cepat. Dilakukan secara cepat agar bayi cepat bernapas spontan dan dibantu agar tidak menjadi perburukan di kemudian hari. Intinya itu, jamin jantungnya baik, parunya baik. Jadi konsentrasi kalau untuk resusitasi neonatus adalah napasnya dulu ya. Jantung nyusul, biasanya kalau bayi dengan asfiksia berat, dua-duanya turun nih, napasnya bradipnu atau takipnu sekali atau malah jantungnya lemah. Nah konsentrasinya apa dulu, jantung dulu atau parunya dulu? Ternyata parunya dulu kalau bayi ya. Jadi konsentrasi di napasnya dulu, nanti jantungnya nyusul. Kecuali napasnya udah bagus, jantungnya masih rendah, nah itu ada alurnya sampai pemberian adrenalin atau epinefrin via umbilikal. Oke, next.
Oke, manajemennya kalau bisa yang menolong jangan sendirian ya. Memang resiko cuma 1% nih bayi yang membutuhkan intubasi, yang membutuhkan bantuan obat-obatan sampai ke epinefrin, adrenalin yang sampai kita sampai panik ya. Penolongnya sudah panik, ini bayinya kenapa, bahkan SC-nya baik-baik aja, partus spontannya baik-baik aja, bayinya tiba-tiba kok nggak napas, aduh ini setengah mati dan sebagainya. Tapi waspada intinya semua. Saya waktu anak saya di RSCM, waktu SC di RSCM, saya ingat dokter resusitatornya dokter Adi Permana yang sekarang konsultan neonatologi, dulu masih dia residen. Saya ingat alat-alatnya lengkap semua. Jadi istri saya waktu pemeriksaan USG-nya bagus-bagus semua ya. Otomatis kan dengan SC, dengan ahli dokter opsinya udah bagus kan pasti kemungkinan bagus ya. Tapi dokter anaknya udah nyiapin semua, adrenalin udah ditarik. Jadi waktu itu ada sampai ada tagihan adrenalin. Karena adrenalinnya udah dibuka, udah siap di spet nih. Udah siap di spet. Nah itu kalau di teman saya di Australia bahkan alat resusitasinya yang nempel ke dinding, jadi di ruangan bayi resusitasi itu tadinya seperti kosong, nanti ada seperti lemari nempel ke dinding, tembok, begitu dibuka 1, 2, 3, udah level 1, 2, 3 lengkap semua, ambu bag semua lengkap semua, ada semua, jadi nempel di dinding, kemudian setelah selesai dibersihin, dirapiin, ditutup ke tembok. Keren sih, jadi ibaratnya mengurangi resiko kena debu ya, jadi alat-alatnya tetap steril karena ditutup masuk ke tembok. Keren. Saya lihat foto teman saya yang lagi magang di Melbourne di Australia, keren amat. Ya ruang bayinya jadi bagus, kayak seperti nggak ada apa-apa, tiba-tiba bisa berubah jadi luar biasa, jadi lengkap alatnya gitu. Next berikutnya. Ya, sepsis neonatorum ini terjadi karena infeksi pada bayi ya, bayinya merintih, nangisnya nggak enak ya, biasanya karena ada infeksi bakteri yang ada dari kandungan ya, perlu pemeriksaan dari ibu biasanya ya, biasanya sering sepsis karena kuman-kuman pneumococcus kan kuman paru, ya sering terjadi jadi kuman patogen di vagina ibu, bahkan termasuk Proteus, Pseudomonas dan lain sebagainya. Ini sepsis harus segera diatasi dan beberapa juga sepsis sudah mulai resisten antibiotik, bahkan harus sampai ke yang level antibiotik tertinggi pakai meropenem. Ternyata sekarang nggak tahu karena ada resistensi antibiotik, kadang ampicillin sebagai lini pertama udah nggak mempan lagi, harus naik level sampai ke meropenem. Nah, oke. Next berikutnya. Ini mikroorganisme penyebab ya, Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus tuh paling sering ya pada bayi penyebabnya. Jamur jarang, virus jarang. Nah, penegakan diagnosis ini saya lewat aja. Next berikutnya, sepsis ya dengan pilot score dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, prematuritas otomatis. Nah, yang sering-sering kita sering lewat adalah lead preterm. Lead preterm itu sekitar 35 sampai 37 minggu. Ini sering saya kadang miris ya, kadang ada dokter obgyn yang mau cuti, pasien-pasien yang harusnya belum waktunya SC dikejar untuk di SC di usia lead preterm. Ternyata luaran harusnya dari dokter ahli tumbuh kembang itu biasanya udah marah-marah, kenapa sih harus dipaksakan SC, bayinya baik-baik aja gara-gara dokter opsinya mau cuti dan dipaksakan dimajukan semua di SC-nya, padahal untuk luaran tumbuh kembangnya nggak terlalu bagus. Lead preterm itu adalah masa terbaik untuk ibu menyalurkan antibodi ke tubuh bayi, satu imunitas. Yang kedua zat besi itu di trimester akhir itu disalurkan luar biasa ke bayi, jadi kalau dipaksakan lahir 35 minggu tanpa apa-apa, dokter anaknya sebenarnya berhak menegur dokter obgynnya ini. Kenapa sih dipaksakan, nanti paling bagus sekitar di usia 38 minggu ke atas sebenarnya. Ya, jadi jangan terlalu maju. Nah, prematuritas ini salah satu faktor karena imunitasnya rendah, dia bisa mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Kecuali prematur yang kecil sekali memang dengan segala komplikasinya ya, ada penyakit jantung bawaan biasanya, PDA dan lain sebagainya. PDA memang harus diberi ibuprofen atau paracetamol selama 3 hari untuk mencoba kemungkinan apakah PDA-nya bisa menutup atau tidak. Nah, kalau memang tidak bisa menutup, baru nanti selanjutnya diberikan ke dokter jantung anak untuk diintervensi untuk penutupan PDA, patent ductus arteriosus di jantung.
Ya, next. Nah, klasifikasi prematuritas ini bisa dilihat di slide, ada late preterm ya 34 sampai 30 minggu, moderate, very preterm dan extremely preterm. Biasanya di bawah 28 minggu ya. Prognosisnya untuk tumbuh kembangnya kurang bagus kalau makin muda dilahirkan, dan juga untuk resiko untuk retinopathy of prematurity dan lain sebagainya, ketulian, kemudian resiko untuk cerebral palsy di masa depan itu juga naik. Next. Penyakit-penyakit akibat prematuritas ini banyak ya, dari hipotermi, dari respiratory distress syndrome, HMD ya, hyalin membrane disease itu sering ya, biasanya perlu bantuan CPAP juga, HMD perlu CPAP juga, kecuali kalau HMD yang grade tinggi itu perlu obat yang namanya surfaktan ya, surfaktan itu agar paru-parunya bisa lentur kembali, alveolinya bisa membuka menutup dengan baik. Intinya bayi prematur perlu biaya jauh lebih mahal daripada bayi-bayi aterem, karena dia perlu nih kontrol, harus retinopathy of prematurity, ini dirujuk, ternyata dokter mata biasa kadang dirujuklah ke khusus ke konsultan oftalmologi anak. Wah, nanti bisa buta kalau resiko ini, aduh kemungkinan iya benar. Kemudian gangguan saraf, ada yang bayi bisa perdarahan otak spontan, biasa meninggal ya, bisa terjadi seperti itu. NEC bisa kalau bayi prematur dikasih susu formula, hati-hati susu formula yang tidak cocok bisa resiko ke NEC ya. Jadi kalau ASI jarang ya, ASI eksklusif jarang. Oke, next. Nah, oke, ini sama kita lanjut berikutnya aja, slide berikutnya. Bayi berat lahir rendah, ini biasanya lebih tahan banting dibanding bayi prematuritas. Sama-sama beratnya misalnya 2100, yang satu prematur, yang satu cukup bulan tapi kecil. Nah, lebih tahan banting jarang mati ya. Jarang mati adalah yang bayi cukup bulan tapi karena dia organ-organnya matang. Cuma kecil, kurang gizi. Nah, gimana caranya? Kejarnya biasanya ibu saya paksakan untuk menyusui lebih dari 15 menit agar bayi mendapatkan ASI akhir hind milk yang kaya lemak dapat. Jadi kalau ibu menyusui cuma 10 menit kemungkinan bayinya akan resiko nanti stunting karena pertumbuhan bayinya akan nggak bagus. Ya, itu seperti itu. Nah, khusus nanti kalau Bu Bidan dan rekan-rekan dokter semua untuk bayi-bayi prematur, tolong dilihat hari taksiran persalinan, karena itu dimasukkan ke umur 0, jadi bukan bayi lahir hari ini prematur 35 minggu langsung dikasih di grafik di KMS di umur 0, nanti dulu sabar, kan bayinya masih dalam rahim, sebenarnya tanda petik dalam rahim. Nah, nanti mulai dimasukkan ke umur 0 di kurva buku KIA jika pas di taksiran persalinan sekitar sama dengan 40 minggu kehamilan. Jadi di bawah itu masih ada KMS bayi kecil ya, bayi prematur atau bayi kecil itu ada KMS yang khusus. Begitu mencapai 40 minggu udah pindah ke buku KIA yang standar. Nah, itu seperti itu. Jadi seringkali salah, saya pernah sampai isinya di poli isinya tip X semua nih, ini salah, bidannya ngeliru loh, bayi prematur mulai umurnya jadi dia BBLR mulu. Bu, kayaknya grafik ganti buku aja deh Bu. Ganti buku, tak revisi aja dengan grafiknya dari taksiran persalinan. Nah, seperti itu. Biasanya ibu kalau nggak dikoreksi dengan usia taksiran persalinan, ibunya minder karena bayinya BBLR terus, nanti dimarahi bidan terus di posyandu. Ini kok nggak bisa naik, padahal harusnya udah mencapai standar pertumbuhan karena nggak dipakai usia koreksi gitu. Ya, oke. Next berikutnya. Tapi resiko dua-duanya prematur maupun BBLR bisa resiko stunting. Berat badannya kurang, akhirnya pengaruh ke pendek. Yang sering dijumpai sekarang modelnya gini, Bu. Bayinya pertumbuhannya oke, tapi tinggi badan nggak nyampe target nih. Harusnya setara ya, misalnya dari 1 sampai 3 tinggi berat badan mencapai normal. Tinggi badannya juga 1 sampai 3 harusnya sama, setara gitu, setara. Tapi ada yang berat badannya naik, tinggi badannya seret banget. Ngukurnya udah bener. Hati-hati, itu biasanya hati-hati resiko alergi susu sapi. Ya, biasanya pada bayi-bayi yang dikasih sufor, ya beratnya naik, bayinya gemuk tapi pendek. Itu biasanya terjadi ada gangguan penyerapan karena proktokolitis. Biasanya nanti dicek fesesnya, biasanya pakai mikroskop ketemu atau tes bensidin ketemu ada darah di feses. Itu biasanya terjadi. Kalau itu harus pakai susu khusus, nanti ada pembahasan tentang susu khusus ya. Next berikutnya.
Nah, alur tata laksana BPLR secara umum ini ya, resusitasi kan pasti dikeringkan, bayi prematur yang kecil sekali di bawah 1.500 wajib pakai plastik ya saat resusitasi, kemudian KMC dan ya KMC kalau ibu daerah dingin langsung kangguru mother care, KMC bisa bukan ibunya aja ya, bisa neneknya, bisa bapaknya ya. Jadi KMC bukan cuma ibunya aja, ibunya masih nyeri habis persalinan ya, bapaknya atau neneknya boleh di KMC bayinya ya, bisa dipakai seperti itu. Next berikutnya. Nih dampak BPLR pasti ya. Kematian sih enggak ya, cuma memang imunitasnya rendah ya, bayi BPLR dan bayi prematur imunitasnya rendah, dia gampang sakit, apalagi di lingkungan keluarganya ada yang merokok, kemudian dinding kamar berjamur, AC sulit dibersihkan, dekat kandang ayam, sangat mudah lingkungan keluarganya banyak ya, anak yang batuk pilek dan sebagainya, bayinya sangat resiko untuk terkena aneka penyakit dan imunitasnya lebih rendah, jadi dia kalaupun sakit lebih lama sembuh dan bolak-balik sakit tiap bulan sakit operam di rumah sakit. Itu bisa terjadi karena dampak imunitas yang rendah dari efek BPLR maupun prematur. Oke, next berikutnya. Oke, prematuritas dan BPLR bukan akhir, tapi awal dari perjuangan untuk mencegah stunting melalui pemantauan dan nutrisi yang tepat selama kehamilan pertama. Stunting itu benar-benar kalau udah stunting, aduh harapan IQ-nya rendah wis. Stunting dampaknya IQ-nya rendah ya. Selain imunitasnya jelek dan resiko nanti gampang jadi obesitas di masa depan karena nggak bisa bakar lemak dengan bagus. Jadi bayi-bayi yang prematur BPLR kemudian dipush sufor berlebihan, dia langsung gampang melar jadi obesitas dan tidak terkoreksi, nanti dewasanya jadi diabetes, hipertensi, diabetes, stroke dan sebagainya. Itu udah fakta, udah dari penelitian. Oke, baik, next berikutnya. Nah, kematian neonatal kita diupayakan mencegah screening dulu genetik ya. Sekarang banyak yang dites-tes genetik ya, dari DNA, dari air ludah ibu dan lain sebagainya, itu bisa ketahuan kemungkinan genetik apa yang diturunkan ke bayinya dan lain sebagainya. Sekarang modelnya canggih ya dengan pemeriksaan DNA dari sampel air ludah ya screen. Tapi harganya lumayan sih, masih sekitar 10 jutaan kalau nggak salah ya. Bagi yang mampu sih, bagi yang mampu boleh dilakukan. Kemudian yang penting adalah USG ya, USG yang teliti dari dokter obgyn, kemudian screening kegawatan, cegah asfiksia dengan partus yang segera, akhiri persalinan dengan baik ya, jangan sampai berlama-lama, kemudian imunisasi ibu ini penting, jangan sampai ibunya banyak membawa penyakit, screening torch pada ibu hamil ya, penyakit-penyakit ibu, intinya ibu sehat biasanya melahirkan bayi yang sehat. Cegah keputihan dan vaginosis bakterial, dan jangan sampai terjadi kelahiran prematur dengan ibu-ibu tidak berhubungan dulu setelah 7 bulan kehamilan, minimal boleh pakai alat kontrasepsi kondom kalau memang tidak tahan, yang suaminya nggak tahan, pengen ya pakai kondom biar sperma nggak kontak ke vagina, biar tidak terjadi pembukaan serviks ya. Kemudian cegah persalinan prematur dan cegah malnutrisi pada ibu hamil. Ini kematian neonatal pertama dicegah hubungan dengan ibu, ibunya sehat, biasanya kematian neonatalnya lebih rendah. Berikutnya, nah cegah kematian anak, rokok ya dalam keluarga ya. Nah, saya kasih tips aja untuk rekan-rekan dokter dan ibu bidan yang bagaimana mengedukasi untuk suaminya berhenti rokok. Saya seringkali nyerah ya, ibunya nyerah, ibu udah cerewetnya minta ampun tapi nyerah. Karena gini, suami kenapa merokok, kenapa dia pengen kenikmatan sesaat saat ini rokok, terus ya mulutnya kayak nggak bisa dikontrol ya rokok terus. Karena dia tidak melihat visi ke depannya. Ya coba ibu dan bapak-bapak, rekan-rekan kalau misalnya cara edukasi seperti ini ibu, coba bicara dari hati ke hati. Ibu kasih bayangan dengan bapak saat udah tua, kita punya cucu, bahkan punya cicit, kita rambutnya udah putih semua, tapi kita masih sehat, bisa jalan-jalan, wisata ke samping danau yang indah, bersenda gurau, foto-foto selfie berdua dan lain sebagainya, bisa kuat jalan dan sebagainya. Dan itu tidak akan terjadi kalau bapak merokok. Kenapa? Nah saya nanti hobinya nganter bapak opnam bolak-balik di rumah sakit karena penyakit paru obstruktif kronis ya, PPOK. Nah ibunya capek cuma nganter suami bolak-balik untuk merokok karena numpuk. Jadi semua perokok itu biasanya di masa tuanya tidak ada yang sehat. Dan ibu harus ngerti ini, dari visi suaminya harus, oh ya tujuan saya hidup apa sih? Saya sampai tua punya anak cucu, punya cicit semua,
Nah kalau bisa foto keluarganya rame-rame udah sampai yang panik bayi kecil-kecil kita udah tua kan enak ya, bagus. Nah itu disadarkan dulu. Nah dengan vision itu kalau suami sudah sadar maka dia akan berhenti rokok. Gimana cara berhenti rokok? Berhenti aja tanpa dipikir gitu. Kalau visionnya udah klik ya, ibu klik. Soalnya kalau ibu yang terlalu cerewet ngomong-ngomong, bagi suami sih masuk ke telinga kiri, terus mental lagi ya, nggak nyampe diserap udah mental lagi, dicerewetin rokok terus ya mental terus gitu nggak bisa. Tapi kalau ibu bisa meyakinkan vision bapak masa tua yang sehat bisa. Dan rokok ternyata bisa menurunkan IQ anak, bukan cuma bikin anaknya bolak-balik kena resiko bronkopneumonia, tapi bisa IQ-nya juga turun. Partikel yang melekat di korden spray, sofa, kemudian di baju, di jaket, di rambut bapak dan lain sebagainya itu coba itu semuanya bisa dihirup oleh anak dan beredar ke aliran darah lewat hidung diserap, kemudian sampai ke otak, di otak dia bisa mengganggu pertumbuhan neuron-neuron. Katanya kita ngomong 1000 HPK, 1000 HPK itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah IQ anak. IQ anak gizinya bagus, lingkar kepalanya cukup, otaknya tumbuh bagus, cerdas. Tujuannya kan kecerdas. Nah cerdas dirusak, nutrisinya oke tapi kok nggak jadi cerdas ya? Beratnya bagus kok nggak jadi cerdas? Wah itu salah bapaknya, tuh Pak ngisep partikel rokok yang nempel semua di korden spray, di baju bapak, di jaket bapak semua dihirup semua. Ya itu bisa terjadi seperti itu ya, menurunkan IQ anak. Dan juga mencegah gizi buruk dari awal kita screening ya, setiap kali datang untuk vaksin ke ibu bidan dan sekalian tolong grafiknya juga dititikin, grafik pertumbuhannya dititikin. Seringkali grafiknya masih kosong, jadwal imunisasi dicatat semua nih, tapi grafik pertumbuhannya kosong, padahal udah mulai melenceng gizi kurang dan sebagainya. Oke, itu perlu dicegah ya, karena stunting bisa resiko imunitas turun, ya rokok itu tidak mengakibatkan bronkopneumonia radang paru, tapi rokok membuka pintu untuk kuman-kuman virus lebih mudah masuk dan rokok secara langsung merusak sistem imun di paru-paru anak. Itu ya di paru-paru anak. Oke, next. Nah pemantauan pertumbuhan, diisi semua nih, bukan cuma berat badan per umur, tapi adalah berat badan per tinggi badan, PB per U, dan lihat kurva dan cocokan. Jika ada penyimpangan, kemungkinan ada gangguan, dirujuk, silahkan. Next. Ini contoh-contoh grafik ya, oke grafik next saja. Jadi kalau length for age pendek, kalau di bawah garis merah yang bawah itu Bu, di bawah persentil 2 ya. Ya, di bawah persentil 2, di bawah yang merah, kalau sangat pendek, kalau sampai di bawah yang hitam. Tapi ingat pakai umur koreksi jika bayinya prematur. Next berikutnya. Ya, ini perawakan weight for length, berat badan menurut panjang, ini perawakan kalau bisa di tengah garis hijau, jadi anaknya tidak obesitas, kelebihan dan tidak kurang. Next berikutnya. Lingkar kepala, ya lingkar kepala biasanya harus diisi juga ya, karena lingkar kepala sering kali salah karena begitu kita lingkar kepala kemudian bayinya goyang sedikit, kemudian meteran kain kita turun sedikit aja bisa mengubah 1 sampai 1,5 senti. Jadi carilah lingkar kepala yang terluas, kalau bisa jangan sendirian berdua ya sama orang tuanya. Pasti ukur di glabella sampai yang mana ya yang paling luas ya, antar di sini apa sini ya, yang itu paling luas diukur, masukkan ke grafik. Seringkali kalau salah ukur biasanya kadang kita lucu ya, lingkar kepala bulan lalu 43, bulan ini jadi 42,5 loh. Kok mengkeret ya, itu pasti salah ukur ya, nggak mungkin mengkeret ya lingkar kepala. Oke next berikutnya. Dokter, mohon maaf dokter, mungkin untuk sisa waktunya mungkin sekitar 5 menit lagi dokter. Oke, ya. Oke, nasihat bayi baru lahir, ini ASI eksklusif ya, ASI mengandung zat imunoglobulin yang lengkap dan bioaktif, beda sama sufor ya. Sufor kan barang mati, sufor itu barang mati, isinya protein, karbo, lemak, mungkin ditambahin probiotik, tapi nggak ada benda hidup. Benda hidupnya apa? Laktoferin, kemudian imunoglobulin, kemudian zat-zat bioaktif lain, faktor pertumbuhan, faktor bifidus dan lain sebagainya, itu tidak didapat di susu formula. Nah ini vaksin BCG sedini mungkin, ini mungkin banyak bidan-bidan yang juga masih menunda vaksin BCG lebih dari 1 bulan, padahal anjuran IDAI sudah segera mungkin setelah lahir sebelum usia 1 bulan. Sebelum usia 1 bulan. Karena apa? Biar bayinya nggak jadi piala bergilir, kena duluan ketularan kuman TBC dari orang lain, kan sering gemes ya, bayi baru lahir, dipinjam, diciumin, nah kontak, padahal orang dewasanya karier kuman TBC juga, bisa masuk kuman TBC duluan, begitu vaksin BCG, reaksi BCG-nya cepat banget 7 hari udah
bengkak. Wah, kok harusnya 2 bulan ya habis suntik. Kemudian di ketiaknya udah bengkak. Wah, ini bayinya udah kemasukan kuman TBC duluan sebelum vaksin BCG. Nah, perlu di screening, repot lagi orang tuanya. Kalau beneran TBC perlu pengobatan lagi dan sebagainya. Jauhkan dari rokok, jangan diciumin ya. Kemudian hindari minyak tolon, calming lotion ya. Biar kulitnya bayinya glowing ya. Katanya kulit bayinya glowing itu cukup mandi, lotion pelembab ya cukup ya. Nggak usah di macam-macamin. Dok mengangkatkan bayi dengan apa? Baju sama selimut udah cukup Bu, nggak usah dirusak sama telon-telon aneka telon-telon gini ya. Kemudian tidur malam lampu gelap, matiin. Jam 11 malam sampai jam 2 pagi jangan dibangunkan, itu jam penting bayi hormon pertumbuhan optimal keluar di jam itu. Jadi ada bayinya yang minum susunya kenceng tapi berat badannya seret loh. Problemnya apa? Problemnya ternyata di lampu. Ya, lampu malam hari yang terang benderang itu mengganggu hormon pertumbuhan untuk keluar. Silakan lakukan pijat bayi, ajari orang tuanya untuk cari di YouTube aja biasanya bisa nih. Tidak usah pakai gurita, merepotkan yang buka yang masang buka itu repot, gurita udah enggak lagi. Kan bayi jangan tidur tengkurap ya. Jangan tidur tengkurap sebelum kepalanya bisa geleng kanan geleng kiri. Kalau bisa tersumbat sama bantal bisa meninggal karena kekurangan oksigen. Next berikutnya. Nah, susu formula pada kondisi khusus ya, ibu misalnya dengan dekom kordis ya, kemudian ibu harus dipisah, terpaksa harus pakai susu formula. Jadi susu formula beberapa jangan 3 hari pertama biasanya bayi tahan tanpa tanpa susu yang banyak ya, karena bayi punya cadangan lemak coklat dan cairan yang cukup. Jadi biarkan dulu lah ibunya pede dulu, biasanya kritis di 3 hari ini biasanya banyak yang ngeracunin ibu, bikin stres. Oh ibu, bayinya nangis terus, bayinya kelaparan, sufor. Udah, pas hormon ibunya mau pede, mau hormon prolaktinnya mau naik, langsung turun lagi, drastis turun. Nggak jadi, prolaktinnya nggak jadi produksi ASI. Kenapa? Diracunin oleh sekitarnya. Bayinya nangis, bayinya kehausan, dehidrasi. Ini sufor, udah langsung ibunya nggak pede. ASInya terlambat produksi. Nah ini contoh-contoh susu alternatif jika memang alergi susu sapi pakai maaf menyebut 2 merek karena memang hanya ada 2 merek, Nutramigen LGG atau Nutri Baby Royal Pepti. Alergi itu 2 ya, alergi susu sapi 2 jenis, yang satu jenis yang kulit dermatitis atopik biru merah-merah semua, dan yang kedua BAB-nya darah. Jadi bayi baru lahir BAB darah itu bukan disentri, tapi biasanya perlukaan usus karena alergi susu sapi. Jadi tidak boleh pakai soya di bawah 6 bulan. Ya, susu formula soya jangan, susu PHP juga jangan. Jadi langsung ke susu hidrolisat ekstensif atau terbaiknya ASI donor. Tapi yakinkan ibunya yang mau kasih donor itu ibunya yang sehat ya, dan ASI donornya dipasteurisasi, dipanasin sampai suhu 70 atau dengan cara tertentu dipasteurisasi, susunya bebas dari kuman, boleh diberikan ASI donor. Nanti tapi problem di masalah etis agama dan lain sebagainya juga jadi pertimbangan untuk ASI donor ini, jadi silahkan dipertimbangkan. Oke, next berikut. Intoleransi laktosa pasti dikasih susu formula langsung kembung, langsung diare, ini akhirnya bisa dengan susu formula yang bebas laktosa. Oke, next. Udah habis ya. Nah ini curiga pendek atau stunting, ini saya sarikan dari buku BB per grafik berat badan menurut umur, jadi di bawah angka yang grafik yang merah tadi pasti sudah pendek, di bawah yang hitam sangat pendek. Next berikut, sampai selesai. Nah, intinya ibu hamil yang sehat, udah vaksin lengkap, ibunya kontrol teratur, biasanya prognosis bayinya akan baik. Ya, jadi ini keterkaitan angka kematian ibu, angka kematian bayi terkait. Jadi bayi yang sehat akan melahirkan generasi berikutnya yang sehat pula. Oke, baik. Udah kayaknya sudah. Oke. Udah kayaknya sudah. Baik, sudah ya dokter ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dokter Mervin atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk teman-teman kita, ibu-ibu bidan serta bapak dan ibu dokter umum yang ada di PPK 1 mungkin yang akan menangani pasien-pasien yang di awal. Seperti yang kita ketahui juga berdasarkan dari pemaparan materi dari Dokter Mervin, angka kematian bayi itu sangat berkaitan sekali ya dok ya dengan angka kesehatan ibu juga ya dok ya. Kesehatan ibu ya. Kalau misalkan emang ibunya sudah sehat, sudah baik, itu prognosis untuk melahirkan bayi yang sehat itu akan sangat tinggi. Dibandingkan kalau misalkan
misalkan kekurangan antenatal care dari ibunya atau misalkan dari kekurangan nutrisi dari ibunya pada saat kehamilan, itu akan menuju ke prognosis yang angka kematian bayi yang sangat tinggi juga ya dok ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan dari teman-teman dari ibu-ibu bidan atau dari bapak atau ibu dokter yang hadir. Mungkin bisa bertanya kepada Dr. Mervin, mumpung ada Dr. Mervin di sini. Oke. Mari Ibu. Oke, baik maaf. Silakan Ibu boleh. Baik, terima kasih Dok. Saya memperkenalkan diri, saya bidan kelihatan dari bajunya. Kebetulan saya berdinas di Dinas Kesehatan Dok. Mungkin karena dari Kemenkes itu kalau memberikan materi sesi pakai Zoom, jadi kita tidak bebas bertanya. Tadi dokter sudah menyampaikan bahwa perpindahan untuk mengukur tumbuh pada bayi KMS bayi kecil ke KMS yang besar kalau sudah 40 minggu. Tapi pada saat kami mendapatkan materi, tapi Kemenkes bilangnya tidak terlalu tegas bahwa nanti akan ada revisi. Jadi dari mereka itu misalkan usia kronologisnya dia lahir bulan Maret. Tapi sebenarnya kalau menurut usia koreksi harusnya dia lahir di bulan April. Sehingga pada saat 40 minggu itu kami membubuhkan ke KMS yang besar itu 0 bulannya tidak Maret tapi April. Nah nanti katanya setelah 2 tahun berarti seharusnya dia usianya 2 bulan tapi di KMS baru 1 bulan. Kemudian usianya 4 bulan tapi di KMS baru 3 bulan. Sehingga nanti pas saat dia 2 tahun dok baru usia kronologisnya dimasukkan di usia 2 tahun. Pas usia 25 tahun baru ditulis Maret tanggal lahirnya begitu. Apakah memang seperti itu atau sudah ada revisi lagi? Kayaknya belum ketegas ada revisi seperti itu, tidak kaku Bu. Ya, di atas 2 tahun ibaratnya dianggap dari semua parameter BP/U dan lain sebagainya itu udah dianggap sama dengan bayi yang normal. Jadi tidak ada usia koreksi. Mau diterusin dengan usia koreksi nggak ada masalah, mau coba dimundurin juga nggak ada masalah. Jadi aman sih, nggak ada masalah karena udah dianggap sama. Begitu mencapai usia kronologis, usia koreksi 2 tahun udah dianggap sama baik perkembangan maupun segala macam berat badan dan sebagainya. Jadi itu. Terima kasih boleh, dok, ya. karena kami juga harus meneruskan lagi ke teman-teman 50 puskesmas, khawatirnya kalau misalkan tadi salah persepsi, salah penafsiran, tapi seandainya mengikuti usia koreksi juga tidak masalah ya dok ya. Boleh, malah ya. jadi nanti ibunya mungkin anaknya sudah dapat mengikuti grafik perkembaik, tidak Ya. lagi tadi BBLE prematur terus, gitu. ya, Ya. Baik dok, terima Ya. kasih. Baik, berarti untuk yang koreksi itu berarti sampai 2 tahun ya dok ya? Ya, Untuk sampai itunya. 2 tahun, di atas 2 tahun, Di atas 2 tahun fleksibel dan mau mengikuti. dirusin dengan usia koreksi boleh, mau dikembalikan ke usia kronologis juga nggak ada masalah. Oke Nggak ada masalah. dokter. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, perkenalkan saya Lisma dari Rumah Sakit Amanda. Izin bertanya dok, apakah betul apabila bayi yang lahir dengan riwayat pematangan paru itu resiko lebih tinggi terkena pneumonia? Enggak, jadi pematangan paru itu tujuannya ke HMD ya, mencegah RDS atau hyaline membran disease ya sebenarnya seperti itu. Jadi gini, keterkaitan gini, hubungannya nggak langsung sih, Jadi bayi yang pengen pematangan paru, ibunya dikasih dexamethasone, kemudian bayi lahir, selamat nih, nggak jadi, atau tinggal harusnya HMD grade 4, jadi HMD grade 1, jadi perlu perawatan cuma beberapa hari, bayinya bagus, pulang dari rumah. Tidak, kalau prematur secara umum kan imunitasnya lebih rendah daripada bayi yang cukup bulan karena imunoglobulin ibu belum 100% disalurkan semua sekretory IgA-nya belum selesai tapi diputus ya karena kelahiran prematur diputus di tengah-tengah jadi belum sempunya besi juga belum tertransfer sempurna. Jadi bayi prematur memang resiko infeksinya lebih tinggi. Jadi nggak terkait langsung. Jadi terkait langsungnya adalah bukan dari dexamethasone-nya tapi dari kelahiran prematurnya ini. Jadi secara umum secara itu. Ya. Oh iya.
Baik, berarti kalau untuk yang lahir prematur memang kan sangat disarankan untuk menggunakan dexamethasone ya dok ya untuk pematangan parunya dok. Berarti sebenarnya dia cuma menurunkan angka HMD, dari ya. HMD-nya itu ya dok, rate-nya ya dok Ya. ya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ibu-ibu bidan di sini atau dari bapak atau ibu dokter. Oke, silakan. Boleh. Gunawan, maaf ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum dok, perkenalkan saya Waalaikumsalam. Agi dari Rumah Sakit Fikri Medika. Mau bertanya dok, menyambung tadi pertanyaan Telisma ya, perihal pematangan paru. Apakah pematangan paru selama kehamilan itu bisa dilakukan lebih dari satu periode? Terus kalau semisalnya diberikan lebih dari dosis, apakah dampak yang akan terjadi pada janin tersebut untuk pematangan paru tersendiri? Makasih dok. Ini kenapa terjadi sampai lebih dari 2 dosis atau dokter opsinya nggak pede atau apa pindah dokter kemudian dianggap atau catatannya nggak tercatat sehingga nah ini problem dari opsinya nih kan Bener-bener. bisa Ada nggak dosis ya, tercatat ya, bener-bener. pindah di pematangan paru oh masih Iya, prematur nah bener-bener. itu biasanya sih cukup ya kalau sesuai protap biasanya cukup nggak usah diulang dosis. Nah dampak Dexa apa sih? Dexa nggak terlalu signifikan untuk menurunkan sistem imun dan lain sebagainya ya dexamethasone ya. Dia sepertinya nggak ada masalah dengan bayi ya dengan bayi. Dexa itu salah satu obat yang dimasukkan ke ibu langsung masuk ke plasenta tali pusat ya, tali pusat tersalurkan oleh bayi berefek anti di bayi juga untuk pematangan paru. Tapi untuk berlebihan dosis tidak ada manfaatnya, tapi juga efek merugikan sih tidak juga diketahui. Nah problemnya di bagaimana ini mencatatnya, apakah satu dokter opsin nggak yakin sampai diulang-ulang. Nah jujur saya juga pernah satu pasien yang tidak lupa mencatat vaksin, harusnya vaksinnya sudah selesai, saya juga akhirnya suntik vaksin lagi, terus baru selesai suntik vaksin, ibunya balik lagi, dok bukannya kemarin, lah mana catatan yang sebelumnya, katanya udah lupa dicatat katanya udah, aduh, nah itu bisa terjadi lupa mencatat, terus beda dokter, ya bisa terjadi double, tapi nggak ada nggak ada langsung menurunkan sistem imun di bayinya enggak. Ya. Baik, terima kasih mungkin pertanyaannya. Berarti emang masalah pencatatan aja berarti ya dok ya, emang sangat harus diperhatikan kalau misalkan pemberian dosis dari si dexamethasone itu ya dok ya. Dexamethasone, ya. Tapi sebenarnya tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap imunitas bayi berarti ya dok ya. Ya. Oke, baik mungkin kalau dari teman-teman audiens yang lain mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari yang di Zoom, dari yang offline, dari yang online juga dipersilakan kalau misalkan ada yang ingin bertanya dari Bapak, Ibu dokter, serta teman-teman Ibu bidan yang lain. Oke, mungkin kalau dari teman-teman di sini yang hadir secara offline, mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung Dokter Mervin masih hadir di sini. Mangga, Oke, Ibu. silakan. Baik, selamat siang dok. Siang, Bu. Tadi yang berhubungan dengan apa? Oh maaf, nama saya Heni ya. Yang berhubungan dengan bayi kan 3 hari pertama lahir tahan ya, tidak masuk apa-apa ya. Pasti dalam jumlah sedikit, Asli berarti dalam jumlah sedikit. dalam jumlah sedikit ya. Berarti kan kita usahakan untuk tidak kasih sufar ya dok ya. Berarti misalnya kan sedikit apapun dikasihkan, tapi kan kadang katanya tadi bayi nangis apa jadi keluarga ikut berperan kasih ini. Sebaiknya bagaimana dok? Apa memang kita kasih dulu sufor atau ya pokoknya diusahakan setiap jam atau setiap 2 jam masuk ASI, bagaimana dok? Baiknya, terima kasih. Jadi ibu bidan bisa nyoba meres ke payudara ibu ya. Jadi begitu keluar ada, Bu ini ada nih banyak nih. Nah ibu dikasih penguatan dulu ya biar ibunya pede dulu nih. Ada kok Bu banyak nih. Nah seperti dikuatkan dulu untuk menghindari yang efek negatif dari orang yang Bu bayinya nangis. Nah nangis bayi baru lahir itu 3 hari pertama itu biasanya bukan nangis kelaparan Bu. Itu nangis karena bayinya masih proses adaptasi. Tadinya aman, tentram, damai sejahtera di dalam ketuban, anget, di dalam ada dinding rahimnya. Nah kemudian dia tiba-tiba keluar tangannya entah ke sana, kok beda ya sama
sama saya di rahim yang posisinya seperti ini dengan, nah itu biasanya bayi proses adaptasi masih bingung dia, lingkungannya kok berubah, nah bayi nangis. Yang kedua biasanya kencing dan lain sebagainya, dia koordinasi kencing dan merasa pup, nggak nyaman dan lain sebagainya, dia beda, itu bayi nangis di 3 hari pertama. Intinya tanda dehidrasi apa kita tahu dulu ya, ubun-ubunnya cekung, bayinya kehausan, ya ubun-ubun kecil, cekung, bayi kehausan, demam, ya hipertermi, mulai hipertermi di atas 37,5, mulai tanpa dibuka bajunya, sudah dibuka bajunya masih tetap hangat, kemudian bayi rewel sekali, kencingnya nggak ada, ya kencingnya nggak ada, itu biasa tanda dehidrasi. Nah bolehlah kita di sufor, tapi biasanya 3 hari pertama aman aja. Kan pernah ada berita di gempa Turki ya, kalau nggak salah gempa Turki tahun berapa saya lupa, itu ada berita bahwa seorang ibu melahirkan di suatu rumah sakitnya runtuh, ibunya meninggal, ya posisinya dia melindungi bayi, jadi bayinya di bawah ibu, ibunya di atas, ibunya meninggal terkena runtuhan, bayi baru ditemukan 3 hari kemudian dan bayinya hidup. Itu bukti kan bayinya dalam posisi tidak menyusui ibu, ibunya udah meninggal ya. Jadi bayinya hidup karena apa? Karena memang punya cadangan energi dan cairan yang cukup untuk 3 hari pertama sebelum ASI-nya banyak. Ya, volume lambung bayi masih kecil, kemudian bayi masih punya cadangan cairan dan lemak coklat untuk energinya masih dibakar di 3 hari pertama. Maka bayi grafik pertumbuhannya kan turun dulu nih, beratnya 3 kilo dalam 5 hari jadi 2,9 sekian, 2,8 sekian, kemudian setelah 10-14 hari sama dengan berat lahir, kemudian baru naik. Grafiknya kan turun dulu. Kenapa turun dulu walaupun ASI-nya kadang sudah ada di sini? Karena tetap pembakaran lemak coklat, energi cadangan dibakar dulu, terus baru naik. Grafiknya seperti itu. Jadi intinya gini, saya biasanya ngasih tahu ke ibu, itu ilmu ini ada di buku Ultimate Breastfeeding, kalau nggak salah buku Ultimate Breastfeeding udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi apa yang masuk ke bayinya dulu nih. Nah kalau ASI awal isinya apa sih ibu? Kolostrum ya, kolostrum kaya akan zat imunoglobulin. Nah ternyata imunoglobulin sama sel enterosit di usus ibaratnya seperti kail sama apa ya, ini ya, seperti berkaitan gitu. Jadi saat yang masuk duluan ke usus bayi adalah ASI, hampir seluruh imunoglobulinnya dia berlekatan, sekretori imunoglobulin A dan lain sebagainya, dia berlekatan melekat melapisi sel usus enterosit. Tapi kalau yang datang duluan susu formula, kayak di aspal duluan nih, kemudian pas begitu datang ASI-nya ada, isinya imunoglobulin juga, ya tanda petik tergelincir ya, jadi imunoglobulin nggak jadi mencengkram, melekat di enterositnya. Ya imunoglobulinnya kebuang, dia jadi feses, sayang harusnya pada melekat semua gitu. Itu ada di buku Ultimate Breastfeeding, saya pernah baca seperti itu. Jadi dulu-duluan mana yang datang ke usus bayi, apakah kolostrum yang penuh imunoglobulin apa sufor bu. Nah upayakan kalau bisa ibunya saat kehamilan udah dikasih ilmu ini biar dia pede, ya biar ibunya pede, kemudian pas begitu melahirkan udah benar dia pede lah. Izin ibu-ibu boleh dikasih tahu juga beberapa influencer dokter anak juga pro ASI ya, dia di channel YouTube-nya misalnya Dokter TV ya, Dokter TV ibu bisa rekomendasi pasien untuk belajar waktu hamil, belajar dulu tentang perasian ya, jadi ASI pada ibu bekerja, ASI sedikit pada melahirkan hari-hari pertama, dia ada ilmunya semua. Jadi ibunya dengan nontonin YouTube ini biasa sudah dapat ilmu duluan, bekal wah PD-nya luar biasa nih. Pokoknya dok, saya nggak akan ngasih setetes pun susu formula sebelum ASI dulu, ASI saya sampai gitu. Jadi benar-benar keberhasilan menyusuinya banyak, akan bagus. Itu dari saya bu. Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya dok ya. Mungkin untuk sesi pertanyaan mungkin saya tutup sampai di sini. Terima kasih kepada Dr. Mervin atas waktunya serta dari materi yang sudah dipaparkan ya dok ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ibu bidan serta dokter umum di sini semua. Karena seperti yang kita ketahui juga untuk dari angka kematian ibu sama angka kematian bayi itu juga perlu kolaborasi antar dari semua profesi ya dok ya. Dari spesialis obgyn, dari spesialis anak, dari dokter umum serta dari bidan juga. Mungkin sebagai pengingat juga untuk yang sudah bertanya yang tadi akan ada penanya terbaik yang akan dipilih nanti di akhir acara dan nanti akan dapat hadiah.
Oke, mungkin sekian dari saya, dari Dr. Mevin juga sekian. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat sore semuanya. Selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih Dr. Mevin atas penyampaian materinya dan terima kasih juga kepada Dr. Arik yang sudah memandu acara seminar kolaborasi dokter dan bidan dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak sesi keempat. Oke. Iya, kita Dr. Mevin, Dr. Arik boleh turun untuk kita berfoto kita bersama. akan foto bersama sekaligus ada penyerahan pelakat ya untuk narasumber kita Dr. Mervin yang akan diserahkan oleh Dr. Susi. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber serta moderator kita. Baik, terima kasih Dr. Mervin dan Dr. Arik serta Dr. Susi. Alhamdulillah sesi keempat telah selesai. Telah selesai ya, walaupun sepertinya agak-agak mulai mengantuk tapi sembari mengisi ilmu ya. Betul. Jadi sebetulnya di bawah alam sadar tuh mengantuk tapi ilmunya keserap terus di dalam kepala ya. Semoga terserap. Materinya sangat menarik Kaula. Betul Bagaimana kita seorang tenaga kesehatan baik dokter, bidan itu mempunyai emergency awareness ya. Betul. Kesadaran bahwasanya oh ini tuh bayi tuh bahaya. Maka dari itu diperlukannya kolaborasi antara kita sebagai tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang ada di daerah Karawang. Betul ya, seperti yang tadi sudah dibahas-bahas, semua dari mulai kehamilan sampai dengan soal anak, bayi yang lahir itu semua keterkaitan ya. Oleh karena itu makanya selalu ada pembicaraan ini tuh selalu menjadi sambung menyambung. Terima kasih sekali lagi Dr. Mervin, Dr. Arik. Untuk selanjutnya akan ada pemateri yang terakhir dengan Ibu Bidan. Semoga belum ngantuk Ibu. Karena dari tadi udah senyum-senyum aja ini ya. Ya, materi pamungkas ini Kaula. Iya, pasti ini juga ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu bidan yang hadir di sini ya. Kebetulan ya nggak cuma ibu bidan aja sih, sebetulnya ada dokter-dokter juga yang offline maupun online. Masih senyumnya sih masih ini banget lah, masih terang sekali ya Bu. Oke, kita nggak berlama-lama lagi. Berikut ini adalah narasumber yang terakhir sebagai penutup adalah bidan ya. Ibu Rina Listiana SST ya. Yang nantinya akan didampingi oleh bidan kita juga dengan Ibu Novia Sri Rahayu SST. Kepada Ibu Rina dan Bu Novia dipersilahkan.